Dia sudah hadir bersama kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya, agak mau main itu lah, nggak apa-apa. Dipasang ini aja, dipasang ya. Dipasang ini, dipasang ini ya. Nah, dipasang ini ya. Ya. Masya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, atau di sana sini nggak apa dulu. Nah, di sini coba kita foto sama-sama. Sebelah sana nih. Ya, ya dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan hati kita, ya. Kita fokus, kita kumpulkan energi kita sehingga kita akan dengan mudah mendengarkan atau ada iklannya. Segar. Larutan. Ya kan ini. Iklannya kan. Hanya sponsor. Dia sponsor ya. Muhammad. Iya. Iya. Mic-nya yang bagusan yang mana nih? Yang ini? Mudah-mudahan. Sedap. Ya Allah. Ayo, Mak. Kalau di kolomnya kayak gini, kalau mau kontrol, kalau itu bunyi. Kalau ini boleh kayak gini aja kontrolnya. Kolomnya kayak gini dikit. Sip. Umi tahu aja ya dia. Ya, storing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqal qulub. Asyhadu an la ilaha wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Ali ada terima kasih sama yang atas. Itu tangan kamu setengah enggak. Sedikit lagi. Oke. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ruslan, yang saya hormati Bapak Haji Buhori, Bapak Haji Abdul Khalid, Bapak Samsul Haji, yang mana saya nggak tahu orangnya. Jadi kalau salah ini punten ya. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Jeki Zakia, yang saya hormati Ibu Hajah Sa'adah, Ibu Hajah Nur Aini, yang saya hormati Ibu Hajah Fitri, terutama yang punya rumah belum ada absennya, Ibu Salim Ahmad Yani. Bapak Ibu sekalian, belum. Halo, 1 2. Sini mana yang ibu tukar? 1 2 ini kan buka tanah. Bukan, baru naik saya kalau kali tiga ditaikin yang itu baiknya. Ini berat, dibuka. Maaf ya Pak, soalnya saya dulu pernah nyobain sarung dari kau. Halo, nah ini dari tadi lah, tidak alhamdulillah Ali rumah bisa ini gue.
Apakah? Punten, saya mohon maaf kepada semuanya. Ini semua ini adalah penceramah. Saya tahu Anda seorang guru, ustazah semuanya, cuma beda umur doang. Karena saya lahir tahun 50, kalian hatinya pasti mendapatkan petunjuk. Insya Allah kita orang beriman, kita yakin inilah yang terbaik kata Allah. Jangan merasa kita paling susah. Lihat orang lain yang lebih susah dari kita, saya yakin maka akan terhibur kita. Masya Allah, luar biasa ekonomi hancur gara-gara ekonomi, gara-gara corona. Bukan hanya 1-2 orang, kita semua terkena dampak daripada corona. Tapi semua pasti ada hikmahnya. 2, bagaimana cara menghadapi musibah? Menghadapi musibah kita wajib menghadapinya dengan ridho. Ma asaba min musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inda dzalika 'ala Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa kalian semua akan dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semua hal diciptakan. Kata Allah dalam ayat ini, musibah yang menimpa kita termasuk corona kemarin. Ketika alam dunia diciptakan oleh Allah, musibahnya catatannya di Lauhul Mahfuz sudah kering. Kenapa? Kita semua tahu Allah berfirman, ketika Allah ciptakan langit bumi, langsung Allah ciptakan pena. Kata Allah bilang sama pena, tuliskan semua kehidupan manusia di alam dunia. Nulis itu pena. Dalam Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ketika Allah ciptakan alam dunia, musibah alam dunia catatannya di Lauhul Mahfuz sudah kering. Ketika Allah ciptakan individu kita lahir ke alam dunia, musibah kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Makanya yang kedua, kalau kita kena musibah wajib ridho. Suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, nerima tidak nerima, ridho tidak ridho. Ketika kita menghadapi musibah wajib ridho. Rasul bersabda, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita sudah kering. Bagaimana akan menolaknya? Udah bagian kita. Semua orang kena musibah. 3. Bagaimana menghadapi musibah? Kata Allah, kalau kita kena musibah apapun termasuk corona, wajib dihadapi dengan sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Babasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat. Alumninya ini udah apa rojiun. Luar biasa. Yang namanya manusia suatu saat aku berikan sedikit rasa takut gak punya makanan, takut gak buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah berjujur, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sabar. Semua manusia suatu saat diberikan musibah. Maaf, musibah ujian oleh Allah diberikan dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Contoh, suaminya baik banget, istrinya centil, ayah centil, ayah ngacung centil. Keluarga yang lain istrinya baik banget, suaminya ganjel, nggak boleh lihat jamaah yang nigel, yang demi nyosor. Punten, kenapa? Saya banyak sekali menyaksikan yang namanya ustadz itu banyak yang naksir. Apalagi kalau ustadznya bening, mak-mak ada masalah curhat, ketekan itu nyosor. Ustadznya juga GR, samaan. Keluarga lain, maaf, saya nggak marah, maaf. Ada keluarga suami baik, bini baik, anak pertama melawat. Ada nggak? Anak pertama baik, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Keluarga yang suami istri baik, anak
semuanya baik, mertua nyebelin. Ada yang punya mertua nyebelin? Yang mana mertua Anda? Kalau Anda nunjuk mertua nyebelin, saya yakin pulang dari Cing Salim Anda di PHK jadi mana? Mertua baik ipar nyebelin, ipar baik menantu minta digital, menantu baik pembokat nyebelin, sopir nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, kesehatan nyebelin. Kata Allah, semua manusia pasti kena musibah, tapi satu dengan yang lain tidak sama. Hadapi dengan sabar. Siapa mereka? Tiap pada musibah mereka beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. 4. Bagaimana kita menghadapi musibah? Jangan putus asa. Anda lihat Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafir. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Siapapun kena musibah, tapi jangan putus asa. Contoh, saya nonton di TV. Saya punya TV, jangan bilang nggak punya. Ternyata ada kakek-kakek seusia saya 73 tahun. Asma sudah 2 tahun lebih, berobat kemana-mana belum sembuh. Pagi-pagi istrinya cariin, pulang dari masjid tidak ada, gantung diri di kamar mandi. Padahal kalau seumur begini nih 73 mau usah gantung diri, lagi dikit juga Ibrahim datang. Benar nggak? Contoh di Surabaya, perempuan suaminya centil, pacaran, sedih nih Mahmud, mama muda, Masya Allah, dikumpulkan keluarga, suaminya janji tidak akan selingkuh, tapi emang hobi, balik lagi, istrinya jengkel, beli minyak tanah 2 liter, dia guyur diri, cekrek, ya ibarat api, bakar diri, saking marah sama suaminya. Ketika tubuhnya terbakar, dia tidak tahan menahan sakit, lari keluar. Di halaman tetangganya melihat, ambil air seember, diguyur. Maaf hai kaum perempuan, Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu berakta. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggal otak. Betul nggak? Hai perempuan, dengerin nih, mak ngomong. Hidup pakai otak, jangan pakai nafsu. Kewajiban kita melayani suami dengan baik sejalan agama. Kalau mereka selingkuh, yang dosa mereka, karena jangan bodoh nih perempuan. Dengerin, lagi mulus aja laki lu selingkuh mulu, apalagi udah kebakar mikir. Ngerti gak? Itu suaminya main cewek mulu, bininya jengkel. Pakai otak jadi perempuan. Kewajiban gue melayani suami. Suami selingkuh, yang dosa dia apa kita? Dia, bener gak? Maka ini suami selingkuh, bakar diri, pikirkan otak yang di atas. Lagi lu pada mulus aja laki lu selingkuh mulu, apalagi udah kebakar. Pikir, ngerti maksud saya? Pakai ini, jangan mulus asa. Seorang perempuan, suaminya selingkuh, pada jengkel, dia beli silet, ngis, udah tadi kita udah mati, baru keluar darah. Dia ketakutan, perasaan udah mati, masih hidup. Suaminya hobi, balik dari selingkuh. Duh, cewek jengkel, beli dia Baygon, blok, bau blok, muntah, kagak jadi mati, bayangin. Emang suaminya hobi selingkuh, balik dari selingkuh, dia jengkel. Pakai silet, kagak mati. Minum Baygon nggak mati, pengen mati gaya yang lain, dia loncat ke sumur, dia lupa lagi musim kemarau. Makanya jadi perempuan pakai otak. Biar yang penting kita sudah melayani dengan baik sesuai aturan agama. Jelas Bu? Sekarang, bagaimana lagi menghadapi musibah?
menghadapi musibah kita lagi berusaha. Anda silakan lihat anak jam 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang kalian usahakan. Kita kalau menginginkan sesuatu wajib bekerja, wajib berusaha. Coba datang ke sini Anda dari pagi, lapar makan, haus minum. Kalau tidak ada usaha, apapun yang kita inginkan tidak akan terjadi. Makanya Allah berfirman Ar-Ra'd 11, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah sesuatu sehingga orang tadi merubah dirinya. Kalau kita pengen pintar bikin kue, belajar sama ahli kue. Kalau kita pengen pintar menjahit, belajar tukang jahit. Kalau pengen pintar ngaji, nih di masjid ini dari ujung ke ujung belum ngaji semua. Masya Allah, luar biasa. Cuman punten jangan marah. Saya banyak di perkampungan yang ngaji cuman buang waktu, jangan marah. Saya ngomong apa yang saya tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Harusnya guru ngaji mah kayak kita nih, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak secara Islam. Punten di daerah perkampungan, apalagi yang guru-gurunya nenek-nenek, Masya Allah, kalau ada guru pendatang pinter, jamaahnya suka, ada ngambek kan? Bener gak? Saya ngalamin banget, gua diomelin nenek-nenek dulu tahun 70 dulu. Kata mereka gini, kalau ngaji jangan sama pendatang, ngaji itu harus sama penduduk asli. Ya Allah, kita mah sekolah, kita mah kuliah, bukan merasa kita paling benar, bukan. Mereka mah ilmunya turun temurun. Saya ambil contoh Daerah Citayam tuh, Bojonggede ke sana, saya kan pindah dari tahun 70-an di Tanah Abang. Karena suami saya Robert Pak, rombongan Betawi. Jadi suami saya tuh anaknya Kiai Haji Hasan Basri. Tanah Abang itu Kuningan, Baitul Mubli. Suami saya tuh cucunya Tommy, anaknya Hasan Basri, sama Alisi Bro Malisi, adiknya mertua saya. Nah, jadi suami saya Robert Pak, rombongan Betawi. Itu daerah-daerah sana, Masya Allah, Nyambung ya. itu banyak guru ngaji yang ngambek mulu Quran. Kita diomelin aja masih muda, tahun 70, Masya Allah. Kita mah alhamdulillah, kita mah peribahasanya makan bangku sekolah. Kita ini orang yang lebih cerdas daripada mereka, makanya kita yang ngalah. Jangan ngotot, mereka dilawan nggak bakal bisa. Perasaan mereka ngalah. Saya pun banyak mengalah untuk pindah tahun 70-an ke Depok dari Tanah Abang. Banyak ngalah ke guru-guru yang ada di situ. Walaupun kita diomelin, jangan pendatang ikut ngajar, biarin aja jamaahnya mau mengajar sama kita, nggak masalah. Jadi saya sebagai orang tua, pengalaman saya tahun 70-an, Masya Allah. Sekarang lebih modern pengajian kita. Insya Allah nih kader-kader bangsa yang bermanfaat. Falunas ala ta'awulinas, sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Ke situ arah itu. Makanya saya senang kalian barusan nyantuni yakin sampai kok. Benar yang Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini benar terjadi. Jangan bingung. Zakat 2,5%. Kalau kita sedekah 30 sampai 50%, memasyaratkan sama anak-anak nama yang ganteng dan cantik. Kita sedekah 30 sampai 50%, gak bakal miskin. Banyak orang tua
sehat walafiat. Benar-benar kata Allah, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Makanya yuk kita senangkan seorang yang sekeliling, bersyukur kepada Allah kita diberikan ilmu, ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk menyampaikan kepada orang lain. Bersyukur kita semua kepada Allah, lebih terbuka hati kita untuk menerima ilmu agama. Saya mengajak beranak-anak saya, yuk praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita omongin sebelum kita ngomong sama orang, kita dulu jangan ondok nasihatin orang kita tidak melaksanakannya. Saya tanya sama Ustadz Opik barusan, ini tiap bulan betul. Saya contoh 22 tahun suami sudah meninggal. Masya Allah, saya bersyukur dan kecil dididik oleh orang tua saya. Walaupun kita perempuan harus bisa menjadi semuanya, karena sama-sama makan nasi sama kerupuk sama sambal. Apa bedanya? Tidak ada kerjaan laki-laki perempuan, semua kerjaan sama, asal mau belajar. Suami saya 22 tahun meninggal. Saya 6 tahun nggak punya anak, saya yatim piatu 2, yatim piatu 2 jadi 4. Itu ada cucu Pauli satu. Jadi 4 yatim piatu yang diurus di rumah dari bayi. Anak kandung saya 4. Yatim dan duafa yang disekolahi lebih dari 200. Fakir miskin yang kita kasih beras sebulan sekarung itu lebih 300 orang. Saya hidup nenek-nenek, suami nggak punya, kerja juga enggak. Itulah yang saya mengajak Anda sebagai anak saya, yakin kita ini dengan rezeki yang Allah janjikan yang di luar dugaan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya kenal dengan anak-anak saya Ali dari tahun sekian, kenal dengan Ustaz Opi sudah sekian lama, dengan anak-anak saya Masya Allah. Alhamdulillah berkah hidup kita. Seperti yang Anda lakukan hari ini, nyantuni anak yatim, kita hitamkan mereka, sekolahkan mereka. Saya di Depok dari tahun 70-an itu ada yang satu rumah 5, SMA 1, SMP 2, SD 2. Bahkan saya dengan teman kuliah saya Jainur sama-sama orang Tanah Abang, itu kalau anak cerdas kita sampai kuliahin sampai D3 minimal. Nah, ini jangan hanya sampai di sini anak melakukannya, terus berjenjang, bahkan makin lama makin meningkat. Mama yakin bisa. Mama yang nenek-nenek juga pengalaman bisa. Tiap tahun kita rata-rata bikin hitanan 2 kali, minimal 100 sampai 150. Caranya, kebetulan saya kan di RSPAD rutin ngajar. Jadi kita minta ke dokter rumah sakit itu bantuin kita. Alhamdulillah di RSCM ada dokter yang bantuin kita, dari RSPAD kita bantuin, mereka membantuin. Jadi alhamdulillah. Jadi ada aja jalannya. Saya melihat anda di bahwa anak yatim itu banyak yang di luar dugaan. Rasanya kalau pakai rasio manusia nggak sampai, tapi pakailah rasionya Allah. Madzalladzi yuqilullah qardan hasana fayudhi Allahu atapan kafirullah wallahu yaqbil wa yarsudu wa yakurjamu. Siapa di antara kalian yang menjamkan hartanya yang baik karena Allah, aku ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Allah meluaskan rezeki buat manusia, menyempitkan rezeki kepada kami kalian juga. Kita semua tahu, setiap datang selalu Allah kirimkan 2 orang malaikat. Satu malaikat berdoa, ya Allah, orang yang bersedekah sehatkan badan, banyak rezekinya ya Allah, buka pintu rezekinya, bahagiakan hidupnya. Sementara malaikat yang satu, ya Allah, ini orang korek banget, pelit banget, terus meregehes, sulitkan kehidupannya, mau nggak mau, kata Allah, mereka kemasukan setan dari pintu yang terlapar. As-saitan yang dikubur takwa wa ya'muru bil fahsya wallahu yad'u maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan
selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, kolet tersebut bergeser buntut kasihan pantatnya koning. Lalu Allah menjadikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia-Nya. Tuh. Cuman punten, walaupun guru ngaji kadang-kadang pinter kode. Kalau giliran sama orang minta pengen banyak, dia sedekahnya koret. Ada ustazah yang begitu. Kalau ustaz gak tahu dah. Kita dengan begitu, Bu, jangan. Yakinkan harta benda apapun yang terdapat dalam diri kita hakikatnya milik Allah, cuma dititipin. Mana yang milik kita? Apa yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan amanah dari Allah. Yakin diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Makanya kalau kita kena musibah, jangan ragu, jangan bimbang, tapi ambil dari musibah hikmah dari musibah. Semua ada ujiannya, kalau lulus naik. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 157. Orang yang bersabar dengan musibahnya, dosanya diampuni oleh Allah, mereka dapat rahmat dan keberkahan, dan mereka dapat hidayah dari Allah. Itu hikmah dari musibah. Kita semua ambil hikmah. Masya Allah, saya tadi cerita sama Ida. Masya Allah, cerita sama Bunda Aida juga. Saya nggak pernah turun di saya. Gara-gara corona 2 tahun semua jadwal diliburkan, gak ada kegiatan. Nenek-nenek gak ada kerjaan, nyobain nginep di sana. Jadi nanggung. Makanya orang bilang tak nanti saling nih, kursi saya kebun gue juga cari orang. Jadi biar pantas dilihatnya tempat kopi, bukan pohon menjegrang begitu doang. Indah, udah nenek mak keren. Pemikirannya. Cacing saling malah ajarin bisa menempok. Masya Allah, hikmahnya selalu ada dari musibah. Hikmahnya memang ngabisin kita harta, ngabisin ekonomi, tapi hikmahnya banyak. Anda lihat Al-Hadid 23, likaila ta'salu ala ma fatakum wa la taqrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, kenapa manusia diberikan musibah? Tujuannya 2. 1, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul oleh Allah, jangan putus asa, gantung diri di pohon. Oke. 2, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul oleh Allah, jangan sombong. Gue itu loh. Hati-hati. 2, Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Kenapa? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'antaqlu syai'an wa huwa khairun wa sa'adribu syai'an wa huwa syarrun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap buruk menyebalkan adalah baik buat kamu. Sesuatu yang kamu suka, mencintainya, boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian tidak tahu apapun. Jadi kata Allah, kalau kita kena musibah, ambil hikmah di balik musibah. Itu kebaikan buat kita. Contoh, 2 tahun yang lalu, yang namanya Kerawang itu dibangun jalan layang, macet. Saya ngajar di KM 57 udah 15 tahun lebih. Semenjak ada KM 57 Jenderal Nahdlatul Ramli yang ngajar 3. Saya, Arifin, sama Agi bertiga dulu. Sekarang udah banyak anak muda yang masuk. Dari semenjak KM 57. Nah, itu kan lagi dibangun jalan layang, macet total. Saya pernah dari Indosiar sampai KM 57 udah pakai provider 6 jam. Saking macet. Ada orang yang naik Lion Air JT 610 di Bandung dari jam 3 berangkat dari Bandung. Macet total, itu dia marah, dia ngomel, macet tetap tidak terima. Angus tiket saya. Benar, udah kelewat jam terbang Lion Air 6 JT 610.
Dia setel radio, mendengar di radio pesawat yang harusnya orang ini naik tercebur di lautan Kerawang tanggal 28 November. Masya Allah. Itu apa yang terjadi? Begitu dia lihat kabar yang tadi ngomel sekian jam gara-gara tiket dia angus, begitu ada kabar di radio mobilnya pesawat GT610 nyebur di lautan Kerawang, 198 penumpangnya mati semua. Ini yang kata Allah, wa sa'antaqau syai'an wa huwa yakrahu. Sesuatu yang kamu benci, tidak suka, baik buat kamu tadi marah, tadi ngomel, begitu tahu pesawat terjatuh, semua penumpang yang mati, baru dia alhamdulillah, untung Kerawang macet. Kalau nggak macet sudah mati kecebur. Maksudnya apa? Kalau kita kena musibah, jangan dipikirin musibahnya, ambil hikmah dari musibah. Contoh, pesawat Sukhoi, anak lihat? Ya, Sukhoi. Itu saya nonton di TV. Yang di pesawat turun belum sembahyang lohor, turun dalam partai, turun ada tamunya dari kampung, dipanggil istrinya, kurang lebih 12-13 orang turun. Yang di bawah sedikit pun tidak ada niat naik pesawat, lihat yang pada turun dia izin sama petugas. Kata petugas silahkan kalau mau naik, selama seatnya ada, naik dengan senang hati mereka. Pesawat Sukhoi, pesawat baru dari Rusia, pilotnya jam terbangnya luar biasa banyak, pramugarinya cantik-cantik, siap melayani penumpang. 12-13 orang naik, senang luar biasa. Rupanya mereka didadahi Israel, naik yuk, kita naik yuk, jalan-jalan ke Bogor, ada salak segede gunung, ditabrak gunung salak. Ini terjadi. Makanya kata Allah, sesuatu yang kamu senang, kamu suka, boleh jadi buruk buat kamu. Tuh, kena musibah, jangan ngomel. Ternyata yang Arima marah gara-gara macet, dia selamat. Yang kedua senang. Apa yang terjadi? Daging mereka pada nyangkut di gunung salak, di pohon. Itu yang terjadi. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Apa maksudnya? Kalau kita berdoa, jangan minta sama Allah yang terbaik kata saya, tapi yang terbaik untuk saya. Karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya. Sekarang, bagaimana lagi kita menghadapi musibah? Bagaimana ketika menghadapi musibah? Banyak berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan banyak zikir kepada Allah, diketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Kapan zikirnya? Bentar ya. Saya melihat anak-anak muda sekarang kayaknya tangannya nggak mau lepas dari HP. Beda yang seumur saya, nggak bawa HP 2 hari enjoy. Nih Mahmud pergi ngaji, HP ketinggalan, balik deui ngoceh. Kalau mau ngaji Quran ketinggalan, balik deui teu. Survei. Kalau seusia saya yang nanti 70 lewat bawa HP, kagak ada HP, nggak pengaruh, biasa aja. Aneh anak sekarang. Suaminya bilang, Mamang Dede, kalau istri saya mah bersih banget hatinya. Emang kenapa? Tidur saja wajahnya bercahaya, lakinya saja nanti di rumah HP. Pakai selimut dan apa? Dah aneh saya mah sok haji, sok umrah, di haram, HP nggak boleh didinya. Lagi dilihatin, kapan busuk, matiin, masukin tas buat di Nabawi, posting lagi toa, syai, aneh,
Saya yang namanya orang tua barangkali berpikirnya beda dengan yang muda. Saya pikir pada ngapain nggak ada kerjaan?